Pada suatu masa yang jauh sebelum sejarah tertulis, langit malam yang sunyi pecah oleh cahaya merah menyala. Sebuah kapal asing, bukan milik bumi, melesat menembus atmosfer dan jatuh menghantam sebuah planet purba. Planet itu adalah bumi di zaman Viking. Tubrukan dahsyat membuat danau besar bergejolak. Airnya menyembur tinggi, mengguncang hutan dan mengusir hewan-hewan yang bersembunyi ketakutan. Di balik asap dan percikan api dari bangkai kapal itu muncul dua sosok bertubuh manusia, namun terbungkus pakaian aneh berlapis baja tipis. Salah satunya menyeret rekannya yang terluka keluar dari air. Sesaat, bayangan masa lalu melintas di kepalanya, kilasan perang, kehancuran, dan tangisan kaumnya. Namun ketika ia sadar kembali, hanya tubuh kaku sahabatnya yang tersisa, dengan luka parah di dada yang merenggut nyawanya. Di kejauhan terdengar suara mekanis memanggil. Itu adalah sisa komputer kapal, masih hidup terjebak di dasar danau. Dengan susah payah, pria asing itu menyelamatkan mesin tersebut, lalu bertanya dalam bahasa yang tidak dikenal bumi. Ia ingin tahu di mana ia berada. Adakah kapal lain selamat? Namun jawaban mesin dingin, tidak ada tanda-tanda kapal lain di sekitar. Kecewaan menusuknya, namun ia tetap memerintahkan komputer itu mentransfer seluruh pengetahuan tentang planet baru ini, tentang tanahnya, makhluk hidupnya, bahasa, dan adat budayanya. Proses itu menyakitkan, seolah otaknya dipaksa menelan segunung informasi. Setelah itu, ia mulai mampu memahami dunia baru di sekelilingnya. Pria itu bernama Kainan. Dengan senjata aneh yang masih tersisa, sebuah senapan berdaya hancur. Ia berlatih menembak untuk menguatkan tekadnya. Malam tiba, ia menggali tanah basah dan membuat liang untuk rekannya yang gugur, lalu menutupinya dengan batu. Sendiri, ia berdiri di tepi danau yang dingin, dengan satu misi baru: bertahan hidup di dunia asing ini. Dalam perjalanannya menembus hutan lebat, Kainan menemukan bangkai ikan paus yang terdampar di tepi desa yang porak-poranda. Dinding-dinding kayu gosong, atap rumah runtuh, mayat-mayat berserakan. Jelas desa itu diserang, tetapi oleh sesuatu yang bukan manusia. Ia merasakan tatapannya mengawasi dari balik pohon. Panik, ia berlari, namun tak lama seseorang penunggang kuda menghadangnya. Namun dengan pukulan keras, Kainan tersungkur tak sadarkan diri. Senjatanya terhempas dan hanyut terbawa arus sungai. Ketika sadar, ia sudah menjadi tawanan. Ia digiring ke desa Viking yang dikelilingi pagar kayu tinggi. Di dalam balairung, seorang gadis muda bernama Freya berlatih pedang bersama ayahnya, Raja Hrothgar. Sang raja mencoba menguji kekuatan putrinya, tetapi akhirnya melukai bahunya dan berhenti untuk merawatnya. Di saat itu muncul seorang pria lain bernama Wulfric, calon suami yang dijodohkan untuk Freya, sekaligus calon penerus tahta. Namun sikap angkuhnya membuat Freya muak dan meninggalkannya. Hrothgar dan Wulfric lalu membicarakan desa yang baru saja hancur. Wulfric mengabarkan bahwa mereka menangkap seorang asing yang tidak berasal dari desa manapun. Maka Kainan dihadapkan ke tengah warga yang heran sekaligus menertawakan pakaiannya yang aneh. Wulfric membawanya ke sebuah gubuk untuk diinterogasi. Kainan menyebut dirinya dari sebuah pulau jauh di utara dan mengaku datang untuk memburu naga. Namun orang-orang tidak mempercayainya, malah menuduhnya lah yang menghancurkan desa tetangga. Kainan berusaha melarikan diri, namun kekuatan Viking terlalu besar. Ia mencoba kabur dengan batang besi panas, hampir berhasil hingga Freya datang menemuinya. Namun ia tetap ditahan dan dianggap berbahaya. Senja pun tiba. Hrothgar mendesak Wulfric mencari pemimpin desa yang hancur, Gunnar, untuk menjelaskan bahwa mereka tidak bersalah. Wulfric menolak karena dendam lama ayahnya tewas di tangan Gunnar, tetapi Hrothgar menekankan bahwa kematian itu akibat kecerobohan ayahnya, bukan sekedar kebencian. Malam itu Kainan mencoba kabur lagi, namun tiba-tiba desa diteror serangan. Semua mengira Gunnar datang untuk balas dendam, tapi anehnya tak seorang pun terlihat di luar gerbang. Lalu teriakan pecah, musuh sudah berada di dalam. Dari kegelapan kandang kuda, muncullah makhluk mengerikan, bersumbu tentakel, ganas, dan tak kenal ampun. Api berkobar,
jeritan menggema, penjaga Kainan mati diseret makhluk itu ke tembok kayu. Kainan mengenali makhluk itu, Morwen, monster yang menghancurkan dunianya. Namun bukannya dipercaya, ia malah diikat di batu besar. Saat itulah ingatan kelam kembali. Morwen menyerbu dunia asalnya, menewaskan keluarganya. Keesokan paginya, seorang anak desa bernama Erik menyelinap, memberi sepotong roti kepada tawanan itu. Dengan hati ragu, Kainan menerimanya. Para pria desa menuntut penjelasan, dibawa menghadap Hrothgar. Kainan mengungkapkan bahwa Morwen adalah pembunuh yang menipu bangsa dengan cahaya, lalu mencabik-cabiknya. Dengan penuh penyesalan, ia mengaku bahwa dirinya lah yang membawa Morwen ke bumi. Warga hendak menghukum mati, namun Hrothgar menunda eksekusi. Ia merasa cerita Kainan terlalu aneh untuk dikesampingkan begitu saja. Kainan akhirnya dilepas untuk memburu makhluk itu bersama Viking. Ia diberi kuda, namun harus menerima tinju Freya sebagai balas atas aksinya yang kasar sebelumnya. Mereka pun berangkat. Dalam perjalanan, seorang pandai besi bernama Boromir memberi minuman padanya, namun Kainan menolaknya. Hrothgar berbincang dengannya dan Kainan memperingatkan jika Morwen tidak dihentikan, desa ini akan binasa sebagaimana tempat asalnya. Mereka membagi kelompok itu untuk penyelidikan. Meski Kainan tidak setuju, tak lama mereka menemukan mayat hangus di sebuah gua. Suara teriakan menggema, dan ketika masuk ternyata seekor beruang besar bersembunyi. Pertarungan sengit pecah. Dengan bantuan pedang, Kainan berhasil memberikan pukulan akhir. Atas jasanya, Hrothgar membebaskannya dari status tawanan. Malam pesta pun digelar. Kainan kini mengenakan pakaian desa, duduk makan bersama Raja. Erik, bocah kecil yang baik hati, datang menghampirinya, dan sebagai balasan atas roti kemarin, Kainan menghadiahkannya pedang besar yang membunuh beruang. Perayaan dilanjutkan dengan permainan perisai yang dipimpin oleh Wulfric. Meski awalnya Kainan terjatuh, Wulfric mulai menghargainya ketika melihat keberaniannya. Suasana berubah. Orang asing itu kini diterima. Namun malam tidak tenang. Kelompok Gunnar menyerang desa. Pedang dan darah beradu. Freya dan Kainan berjuang bahu-membahu. Hrothgar sendiri hampir tewas di tangan Gunnar, tetapi Kainan menyelamatkannya. Akhirnya Gunnar ditarik mundur oleh pasukannya, meski sambil mengutuk Hrothgar sebagai pembunuh keluarganya. Ketegangan antara dua desa itu rupanya panjang, tapi sebelum dendam antar manusia diselesaikan, Morwen kembali menyerang, memaksa satu demi satu. Bahkan prajurit Gunnar pun menjadi korban, hingga akhirnya Gunnar sendiri menyaksikan keganasan makhluk itu dan terpaksa berlari mencari perlindungan di desa Hrothgar. Kini semua mata melihat dengan jelas cahaya biru lalu merah yang menyala dari tubuh monster itu. Tidak ada lagi yang menyangkal keberadaannya. Kainan menyarankan jebakan sementara Wulfric menolak, tidak percaya penuh pada orang asing. Hrothgar memilih mempercayai Kainan. Dengan kerjasama, mereka membangun jebakan besar di gerbang desa, lubang dalam berisi tombak dan minyak. Di saat itu, Kainan akhirnya membuka rahasia kepada Freya. Ia bukan hanya korban, bangsanya adalah penakluk bintang yang membantai bangsa Morwen demi merebut dunia mereka. Morwen yang kini menyerang adalah sisa terakhir yang selamat dari pembantaian itu. Kainan diliputi rasa bersalah, namun Freya memberinya pedang keluarga sebagai tanda kepercayaan. Malam tiba, jebakan siap, namun rencana kacau. Sang pendeta mencoba mengusir makhluk dengan doa, malah mati seketika. Api menyala, Morwen mengamuk, menembus jebakan, bahkan seekor anak Morwen ikut muncul di desa, menyerang tempat para wanita bersembunyi. Hrothgar tewas melindungi putrinya. Gunnar pun mati dirobek dalam pertempuran. Kesedihan membayangi, tetapi Kainan, Wulfric, dan beberapa orang tersisa menolak menyerah. Mereka turun ke sumur mencari sarang monster. Freya yang sempat disergap bangun di antara tumpukan mayat, menyadari dirinya berada di sarang penuh horor. Pertarungan sengit di bawah tanah menelan banyak korban, termasuk Boromir. Namun dengan keberanian, Freya berhasil membunuh anak Morwen. Tinggal induknya yang mengamuk semakin buas setelah menemukan bangkai anaknya. Pertarungan berakhir di tepi jurang. Air terjun deras mengaum. Wulfric terluka parah, namun sempat menyerahkan lambang kerajaan kepada Kainan sebelum menghembuskan nafas terakhir. Dengan pedang di tangan, Kainan melawan
hingga detik akhir. Bersama Freya, ia berhasil menjebak monster itu dan menebas tentakelnya hingga tubuhnya terhempas ke jurang lenyap di telan gelap. Fajar menyingsing, warga yang tersisa mengangkat mayat Rutger dan Wulfric dengan kehormatan raja. Freya memandang Kainan, pria asing yang kini dianggap utusan dewa, pemimpin baru, suami bagi Freya, dan ayah angkat bagi Erik.